Rindu pada sang bunda akhirnya mewujud nyata. Dalam kalutnya hati dan makin panasnya situasi perang, Laila Sari dipertemukan dengan sang bunda. Inilah momen indah dalam hidupnya yang selalu ia kenang. Sebuah masa yang membuatnya begitu bahagia. Hingga membuat bunga-bunga di hatinya tumbuh bermekaran semerbak mewangi. Bersama sang ibu pula, Laila mengenal dunia kesenian. Sebuah dunia yang kelak membuatnya menjadi terkenal. Lama lah, udah bertahun dari umur 3 tahun atau 5 tahun gitu kita ketemu, udah agak ya umur 8 tahun, umur berapa juga saya lupa gitu ya. Nah akhirnya diambil sama ibu saya, udah masih adik saya dibawa sama kakek saya pergi sama nenek saya, sama ibu saya dibawa ke Jakarta. Nah di Jakarta saya baru mulai di situ. Ternyata ibu saya jadi penyanyi ya, pemain drama apa gitu ya. Saya ikutin aja lah jejak ibu saya sampai di mana saya ikuti. Ya akhirnya saya jadi ikut ibu akhirnya saya. Laila yang yatim mulai menata diri. Ada secercah bahagia kala muncul sosok ayah tiri dalam hidupnya. Sang ayah tiri yang berprofesi sebagai seniman makin mendidihkan darah berkesenian Laila Sari. Untuk sementara, kecamuk kejamnya perang sedikit terlupa. Dunia berkesenian yang menawarkan kelembutan dan keindahan menjadikan Laila Sari sedikit terhibur hati. Laila bersyukur karena ada sang bunda ada di sampingnya, menemani hatinya yang merindu penuh luka. Ternyata dia dari Medan, orang dari Medan, Lubis dia. Jadi ayah Abidin Lubis panggilannya gitu. Ya udah kami juga masing-masing kadang-kadang ke tempat kakek, kadang-kadang ke tempatnya ibu saya. Ternyata ibu saya itu ya suaminya itu seorang seniman betul gitu. Nah sering juga ibu diajar nyanyi apa gitu. Belajar seni lah saya, belajar seni. Ya mulai saya belajar drama, diajarin sama Kak Itmi, sama ayah tiri saya. Malah saya dulu diajarin ya main gitar juga dibelajarin, tapi enggak inilah, ya enggak masuk lah gitu. Masuknya ya itu nyanyi dulu, lagunya lagu-lagu ya lagu-lagu yang gembira-gembira, namanya anak-anak gitu ya, lagu-lagu anak-anak. Bermain sandiwara keliling adalah seutas pengalaman yang membuat Laila makin mencintai dunia seni. Sang bunda yang juga mengajarkan dunia tarik suara membuat Laila makin jatuh cinta pada seni. Boleh dibilang, jika sehari tanpa bernyanyi dan berakting, rasanya bertahun tanpa ekspresi. Laila Sari telah berjalan ke muara yang ia tuju. Menjadi seniman, begitulah muara hati menyapanya. Meski semua itu belum ia sadari sepenuhnya. Nah itulah di situ mungkin darah seni saya itu mengalir dari ibu karena lama lah dia berkecimpung di bidang seni, tapi dia sebagai penyanyi, pemain sandiwara keliling gitu. Ketika saya kumpul sama ibu saya, kamu selalu harus ingat sama orang tua. Nih mama dia suka memberikan dirinya ama ajarin ya, katanya kamu ini enak lagunya dan lagu isinya juga bagus, kamu mesti nyanyi ini nih, ya ajarin. Terus dia ajarin saya lagunya judulnya 9 bulan 10 hari. Ya akhirnya ya mungkin juga saya ya mulai jiwanya ya terhanyut kepada seni juga gitu. Sebuah lagu yang dilantunkan sang bunda di masa kecilnya adalah pemantik semangat bagi Laila untuk menapaki karir kesenimannya. Hingga di usia 77 tahun ini, Laila masih mengingat dengan baik lagu yang didendangkan sang bunda buatnya. Jika mendengar lagu itu kembali, maka ingatan Laila Sari terbang ke masa lalu, di mana ia mengingat betapa lagu tersebut seakan menghadirkan sosok sang bunda, juga ayah tercinta. Nah ini katanya nanti kalau kamu jadi nyanyi di mana-mana, kamu kan mesti ingat gitu ya.
ama, manggil dirinya ama, semua sama ayah gitu ya. Tanpa ayah sama mama kan kamu juga belum tentu ada gitu. Aku ya nurut aja lah aku gitu. Terus dia bilang, diajarin sama dia lagunya, pengen tahu lagunya. 9 bulan 10 hari dalam kandungan Ibu Bestari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di pangkuan ibu kita berlindung dari bayi hingga dewasa. Ibu menjaga. Dosa apa kalau kita mendurhaka, kalau tiada ayah dan bunda. Itulah yang diajarin oleh ibu aku. Sampai sekarang aku tidak akan melupakan lagu itu. Orang yang mengasihi saya, yang saya sangat mencintainya, ayah dan ibu, nenek dan kakek. Semuanya udah, maupun adik, semuanya sekarang meninggalkan aku sendiri. Lagi kecil itu nggak punya perasaan jadi apa. Tapi aku jadinya itu udah agak ya gadis kecil lah aku. Ngelihat orang-orang tuh kok begini gitu. Banyak juga aku kepengen seperti itu gitu.